Beralih ke topik kedua, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan telah menyerang sebuah pusat komando dan kendali di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Serangan ini pemirsa merupakan gelombang kedua pembalasan Iran atas serangan Amerika di wilayah Iran. Pasukan Dirgantara IRGC melancarkan serangan pada hari Kamis pukul 14.20 waktu setempat. Beberapa jam setelah operasi pembalasan awal Iran terhadap target-target AS di Bahrain dan Kuwait pada hari Rabu dan Kamis. IRGC menegaskan setiap pengulangan agresi akan memperluas respon balasan ke pangkalan musuh lainnya di kawasan. Lebih lanjut, IRGC mengatakan bahwa balasan fase kedua ini membuktikan ultimatum Iran terhadap agresi militer Amerika pembunuh anak-anak. Iran mengumumkan pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania telah dihancurkan dengan 10 rudal balistik. Pangkalan Al-Azraq merupakan fasilitas utama yang digunakan oleh pasukan Amerika di Yordania. Pernyataan IRGC memperingatkan bahwa serangan lebih lanjut akan menyusul jika agresi AS terus berlanjut. Rentetan serangan rudal ini menyusul serangan ilegal pasukan AS di wilayah pesisir Iran pada hari Rabu dan Kamis yang mengakibatkan setidaknya 14 personel militer dan warga sipil Iran gugur dan 78 orang terluka. Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam IRGC menyerang infrastruktur utama di 4 pangkalan Amerika Serikat dan Kuwait di Bahrain. Serangan itu merupakan balasan fase pertama atas pelanggaran terbaru Amerika Serikat terhadap wilayah Iran. Aksi balasan Iran menargetkan pangkalan milik Amerika Serikat Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan AS Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. Iran menghantam fasilitas militer agresor itu dengan rudal dan drone. IRGC menggambarkan agresi terbaru AS sebagai reaksi tergesa-gesa karena kehadiran rakyat yang masif selama prosesi pemakaman pemimpin revolusi Islam yang syahid, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sementara itu pemirsa, asap tebal terlihat mengepul dari dermaga penangkapan ikan di Bandar Banaut di selatan Provinsi Bushehr, Iran menyusul laporan serangan baru AS terhadap Iran. Kantor berita Iran, IRNA, mengatakan beberapa lokasi di Provinsi Bushehr telah diserang, termasuk daerah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, pangkalan militer Cagadak, dan dermaga pemancingan di Bandar Banaut. Tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan pihaknya melakukan serangan di Iran dan mengklaim bahwa serangan tersebut terkait dengan kemampuan Teheran untuk mengancam navigasi di Selat Hormuz. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdalih Amerika telah menyerang Iran dengan sangat keras secara berturut-turut sebagai balasan atas serangan Teheran terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Trump mengatakan ia tidak yakin apakah serangan terbaru AS ini menandakan kembalinya perang terbuka, namun ia mengklaim Amerika akan menang dengan sangat cepat jika hal itu terjadi. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. I don't know, but win it very quickly. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. Jutaan pelayat mengucapkan salam perpisahan terakhir bagi pemimpin revolusi Islam yang gugur, Ali Khamenei, di makam suci Imam Reza, menyusul upacara sebelumnya di Teheran, Qom, Najaf, dan Karbala. Prosesi pemakaman mencapai tujuan akhirnya di Mashhad dengan disambut masifnya pelayat dari puluhan negara. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Kamis 9 Juli 2026 menjadi hari bersejarah bagi rakyat Iran.
Serangan Amerika Serikat tidak menyurutkan semangat jutaan rakyat Iran untuk menyampaikan salam perpisahan bagi mendiang Ayatullah Said Ali Khamenei. Lautan pelayat yang tak berujung mengiringi kendaraan yang membawa jenazah Ayatullah Said Ali Khamenei dan keluarga yang dibunuh oleh Zionis Amerika. Para pelayat datang dari berbagai negara, mulai dari Turki, Nigeria, hingga Kanada. Sepanjang prosesi, suara Said Ali Khamenei diputar melalui pengeras suara, memicu gelombang tangis massal yang menyapu kerumunan. Slogan-slogan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel bergema di sepanjang rute prosesi, mencerminkan komitmen teguh rakyat terhadap prinsip-prinsip yang dibela oleh mendiang Said Ali Khamenei sepanjang hidupnya. Bendera-bendera merah dan spanduk Republik Islam Iran berkibar, melambangkan duka sekaligus tekad untuk menuntut keadilan. Sementara itu, sholat jenazah dipimpin oleh putra sulung mendiang Said Ali Khamenei, yakni Said Mustafa Khamenei. Lantaran banyaknya jemaah yang hadir, sholat juga dilaksanakan di sepanjang jalan Nafaf Safavi, Tabarsi, dan Shirazi. Berdasarkan perkiraan dari berbagai sumber lapangan dan pemerintah, sekitar 41 hingga 43 juta orang di Iran dan Irak ambil bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Prosesi upacara pemakaman dimulai pada hari Jumat lalu dengan penghormatan dari para pejabat politik dari lebih 45 negara dan ulama dari lebih 90 negara. Partisipasi yang luar biasa berlanjut secara internasional ketika lebih dari 10 juta warga Irak berkumpul di Najaf dan Karbala pada hari Rabu 9 Juli 2026 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei. Para pejabat Irak mengkonfirmasi peristiwa ini sebagai salah satu perkumpulan pemakaman terbesar dalam sejarah modern. Tokoh-tokoh agama dan politik di seluruh Irak berpartisipasi dalam upacara tersebut, menunjukkan ikatan mendalam antara rakyat Iran dan Irak yang ditempa melalui kesamaan keyakinan dan perjuangan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.